Saya sampaikan, jauh sebelum ada isu nasab. Kalian lihat ceramah saya di Palembang, kalian lihat ceramah saya di almarhum Habib Muhammad Bulu. Bagaimana ketika saya ceramah, saya bilang, weh ente para habaib mau sombong sama kayak ente orang, weh ajdaduna minas solihin wanahna minal fasikin wanahna minal mujribin, ajdaduna minal ulama wanahna minal juhala, wa kaifa natafakhar bi ajdadina. Wahai para habaib, wahai para sayyid, wahai para syarif, kakek-kakek kita orang soleh, orang dekat dengan Allah, kitanya orang fajir, orang fasik. Satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wassahabi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama, imam besar kita, panutan kita, teladan kita, Sayyiduna al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beserta seluruh para habaib, para kiai-kiai, para asatid, para masyayikh yang telah menyampaikan nasihat-nasihat dan tausiahnya yang memberikan manfaat, pelajaran, hikmah, i'tibar, intifa, fawaid kepada kita semua, sehingga kita pulang dari sini bisa membawa manfaat-manfaat. Saudara-saudara, tidak panjang lebar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baru perjalanan kemari tadi saya lihat Roma Irama ngomong begini, Maulid itu adalah tradisi, Maulid itu tradisi, tahlil itu tradisi, bukan syariat, bukan syariat, tradisi. Sedikit saya bantah saudara-saudara, sedikit saya bantah, saya tidak perlu panjang-panjang, 5 menit. Saudara-saudara sekalian, jikalau intisari Maulid adalah kita menceritakan sejarah Nabi Muhammad, tadi pasti dibacakan Maulid, Burda, itu sejarah Nabi Muhammad. Jikalau intisari Maulid adalah kita duduk mendengarkan sejarah Nabi, maka yang pertama kali bermaulid kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali menceritakan sejarah Nabi Muhammad kepada cahaya-cahaya para nabi dan cahaya-cahaya para rasul. Kalau mau saya jelaskan panjang itu, karena waktunya cuma 5 menit. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara, jikalau intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, ketahuilah, sebelum kalian duduk di sini untuk mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi. Siapa? Allah. Tapi cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi nggak sama dengan kita. Bagaimana cara Allah? Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal isnan isna asar min syarabil awal amal fil wa sumiya ama wiladati amal fil ana malikal habasya ja'ila al makali hadmil ka'bah. Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa? Nisbat tahun gajah itu apa? Oh, karena Nabi Muhammad ketika beliau lahir, Raja Habasyah datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Fahlakallahul jish, Allah hancurkan itu tentara gajah dengan pasukan burung ababil. Kenapa Allah hancurkan pasukan gajah di hari lahirnya Nabi? Kenapa? Sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir? Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Pohon-pohon yang mati Allah tumbuhkan, sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali airnya. Api majusi ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari lahir Nabi. Kenapa itu semua? Apakah sebelum Nabi lahir mustahil? Enggak mustahil bagi Allah.
Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kalau intisari maulid, lubabnya maulid itu mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi, maka Allah yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad, itu adalah hakikat daripada maulid, saudara-saudara. Panjang lebar kalau saya mau jelaskan. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya sekali lagi, kami para habaib tidak pernah ada dalam doktrin Thariqah Ba'alawi. Oh, Habib itu pasti masuk surga. Tidak ada. Saya sampaikan, jauh sebelum ada isu nasab. Kalian lihat ceramah saya di Palembang. Kalian lihat ceramah saya di almarhum Habib Muhammad Bulu. Bagaimana ketika saya ceramah, saya bilang, ente para habaib mau sombong sama kayak ente orang. Ajdaduna minas solihin wa nahna minal fasikin wa nahna minal mujribin. Ajdaduna minal ulama wa nahna minal juhala wa kaifa natafakhar bi ajdadina. Wahai para habaib, wahai para sayyid, wahai para syarif, kakek-kakek kita orang soleh, orang dekat dengan Allah. Kitanya orang fajir, orang fasik, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Kakek-kakek kita para ulama, kitanya orang bodoh. Terus bagaimana mungkin kita bisa berbangga diri dengan kakek-kakek kita? Itu saya sampaikan di ceramah yang jauh sebelum ada isu nasab, saudara-saudara. Jadi jangan terus mau dibilang Habib Bahar berkata satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Semua coba ikuti saya. Siapa yang ngomong? Syekh itu Syekh Abil Hasan, Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi. Biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qusyairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Ente orang ba'da maghrib baca ratib, Habib Bahar ba'da maghrib baca ratib, Bahar bin Smith ba'da isya ratib al-Attos, sebelum subuh doa fajar, ba'da subuh wirulatif, sebelum duhur Futuhatul Arsyiyah, ba'da duhur Mafatihus Sa'adah, Hizib Khafi, Hizib Nawawi, Wirid Sakron, Hizib doa Fagil Muqaddam, sebelum asar Wirul Kabilur Sogir, Asy'ah Abu Bakar bin Salim, ba'da asar Hizib Bahar Hizib Asor, Syekh Hasan Syadili, sebelum maghrib Wirul Latif, malam Rabu baca Hadramas Saudan, malam Kamis kita orang baca apa namanya Burdah, malam Maulid malam Jumat kita orang baca Dalailul Khairat, hataman Bukhari. Kita orang juga Thariqah Ba'alawi. Saya lagi ngajar saya jelaskan bahwasanya qala Syekh Abil Hasan As-Sindi itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif, fata'ta'a ra'suhu ilal ard. Beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun. Beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata, syarifun jahilun. Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang bukan bodoh, satu Habib. Kalau jawaban pertama Habib bodoh, udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Tapi nggak disebut Habib bodoh, syarifun wahidun. Nah ini yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Jadi istilah kata begini, waktu saya sidang, mohon maaf Habib, waktu saya sidang masalah KM50 kemarin, saya bilang sama kiai-kiainya yang jadi saksi yang memberatkan. Katanya di situ Habib Bahar terlalu menonjolkan Habib Rizik ketika sidang. Terlalu menonjolkan dengan berulang-ulang menyebut Habib Rizik, Habib Rizik, Habib Rizik. Saya bilang, ketika saya minum air putih, ya, ketika saya minum air putih, terus ada air zam-zam,
Saya minum air putih. Apa dengan saya minum air putih itu bisa merendahkan air zam-zam yang nggak saya minum? Kan enggak. Saya minum air putih, ada air zam-zam. Itu dengan saya mengambil dan meminum air putih, itu tidak merendahkan zam-zam. Saya mazhab Syafi'i, apakah dengan saya mengambil mazhab Syafi'i, terus yang Maliki, yang Hanafi harus saya rendahkan? Enggak. Enggak begitu pola berpikirnya, saudara-saudara. Bukan seperti itu. Bukan berarti dengan Syekh Abil Hasan As-Sindi berkata seperti itu, bukan berarti itu mengurangi kemuliaan, mengurangi keutamaan orang-orang yang berilmu. Saya punya guru, banyak para kiai, banyak para ustadz, saya cium tangan bolak-balik sama mereka. Ini yang saya luruskan, saudara-saudara. Jadi stop, jangan mau diadu domba. Sebagaimana yang imam besar telah sampaikan, stop, jangan mudah diadu domba. Sebenarnya saya sudah bilang kan berkali-kali, saya sudah malas mau ngomongin masalah begini. Tapi ya perlu saya luruskan. Kalau yang ngomong bukan saya lagi ngajar baca kitab, dan yang ngomong adalah Syekh Abil Hasan As-Sindi. Itu pun adalah lanjutannya. Ulama lain ditanya tentang itu, tapi saya tidak mau terlalu banyak membahas tentang itu. Intinya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita di majelis, pulang dari sini, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita dalam pedoman kita sehari-hari. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, kampungmu kampung Nabi Muhammad. Hidupkan dengan adabnya Nabi, ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, qanaahnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, dan nahi mungkarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang penceramah, katanya satu habib yang bodoh itu lebih afdol, lebih utama daripada 7 kiai yang pintar. Ya, jadi ini menggebu-gebu, satu habib yang bodoh itu lebih afdol dibanding 70 kiai yang pintar. Ini kan ngenyek Nabi SAW. Nabi SAW dan Allah SWT bahkan, inna akramakum indallahi atqakum. Itu Nabi, itu Al-Quran. Kemudian Nabi banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada beda antara umat Islam ini kecuali takwanya. Dan Nabi SAW tidak pernah mengunggul-unggulkan nasabnya. Nabi malah titip itrohnya, titip keluarganya pada umat ini. Bukan dengan cara ini. Cara begini saya yakin Rasulullah kalau tahu itu marah itu. Ya Rasulullah pasti tahu ya, tapi kan beliau ada di alam barzah. Tapi ini pernyataan siapapun yang mengatakan, saya alhamdulillah saya tidak kenal, alhamdulillah saya tidak tahu. Sudah, ini ada pertanyaan aja. Ada seorang penceramah yang menyatakan bahwa satu habib bodoh itu lebih utama daripada 7 kiai yang pintar. Dari mana? Apa dalilnya? 70 kiai. Ya umumnya kiai kan ya orang-orang baik, orang-orang pintar. Banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Kemudian juga hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa orang berilmu itu dari umatku lebih afdol daripada orang ahli ibadah. Baiklah, bahwa keturunan Nabi SAW itu orang khusus, harus kita hormati jika mereka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika tidak, ya enggak lah. Ya ada orang yang aku habib tapi kelakuannya gak genah itu. Saya tidak usah nyebut nama lah, dan tidak malati itu. Saya tidak khawatir kualat. Yang saya hormati adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, tapi untuk keturunan Nabi tentu kita lebih khusus karena Nabi nitip gitu loh. Nabi waktu akan wafat tuh ngitroti keluarga saya. Ada banyak hadis, tapi intinya bahwa keluarga Nabi, walaupun andai kata Nabi tidak titip, kita kan menyadari tuh bahwa keturunan Nabi tentu ada orang khusus. Bahwa kemudian sekarang ada gugatannya, ada gugatan bahwa apa? Ada asosiasi atau apa namanya, perkumpulan
habaib itu ini keturunannya putus, ya terserahlah bagi mereka yang meneliti silahkan, tetapi bagi saya, bagi kita, bahwa jika itu keturunan Nabi maka kita hormati sebagai anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun jika mereka taat kepada Nabi dan Allah SWT. Kalau tidak, kalau melayang, kalau ngeladrah, apalagi ini bodoh, ya ndaklah, ya ndak benar itu.